Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Apa kabar anak-anak semua? Kembali lagi bersama Bapak. Di sini kita akan membahas mengenai penjajahan Hindia Belanda yang ada di Indonesia yang terjadi pada tahun 1816 hingga 1942. Nah, di dalam penjajahan Hindia Belanda ataupun imperialisme dari Hindia Belanda ini kita udah bahas sebelumnya bahwasanya tanah Nusantara sebelum Hindia Belanda ini pernah dikuasai oleh VOC, pernah dikuasai oleh Portugis, pernah dikuasai oleh yang minggu kemarin ada yang masih ingat materinya? Kita pernah membahas mengenai pendudukan Inggris di tanah Nusantara. Oke. Nah, tujuan pembelajaran ini kita akan mengetahui adanya tiga karakteristik umum mengenai imperialisme Belanda. Lalu siswa juga dapat menjelaskan bagaimana latar belakang dari sistem tanam paksa. Selanjutnya, siswa juga dapat menganalisis mengapa terjadinya penyimpangan dari aturan tanam paksa tersebut, dan siswa dapat mendeskripsikan bagaimana dampak dan akhir dari sistem tanam paksa. Di sini kita akan melihat Nusantara di bawah pemerintahan Hindia Belanda itu pernah menggunakan tiga arah politik ataupun tiga jenis politik yang berbeda. Yang pertama itu ada banting slot politik. Banting slot politik ini adalah politik mencari keuntungan yang terjadi pada tahun 1816 sampai 1870. Nah, lalu yang kedua ada politik liberal. Yang ketiga ada politik etis. Nah, nanti politik etis ini kita bakal asik banget membahasnya karena sudah banyak peranan-peranan dari orang-orang pribumi Indonesia yang ibaratnya berkiprah di ranah politik. Tapi untuk pertemuan hari ini kita akan fokus membahas mengenai banting slot politik, yang dimana banting slot politik ini mempunyai suatu kebijakan yang ibaratnya sangat menguntungkan bagi Belanda dan menguntungkan juga bagi Indonesia, tapi di sisi lain merugikan juga bangsa Indonesia. Let's go, kita lihat. Nih, ada yang tahu? Ini adalah Johannes van den Bosch. Pernyataan yang bagus in London. Sekarang kembali petik kopi. Sang tuan galak dari tanah Hindia Belanda. Van den Bosch terkenal dengan kegalakannya dia ataupun kerasnya dia, temperamennya dia terhadap orang-orang pribumi, karena Van den Bosch ini memiliki latar belakang yang keras gitu. Nah, lalu di sini juga kenapa sih petik kopi? Karena eranya Van den Bosch ini menerapkan warga Indonesia ataupun warga Nusantara harus menanam tanaman-tanaman yang ibaratnya menguntungkan Belanda atau menguntungkan Hindia Belanda di kancah internasional, terutama di dalam sektor perdagangan internasional yang ada di Eropa sana. Nah, why? Kenapa terjadinya tanam paksa di tanah Nusantara? Apakah tanah subur Indonesia? Ya, salah satunya itu. Akan tetapi ada dua peristiwa besar yang melatar belakangi adanya tanam paksa, yang dimana yang pertama itu adalah di Java Orlog ataupun bisa dikatakan Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830. Mungkin anak-anak semua udah pernah baca mengenai Pangeran Diponegoro itu siapa. Lalu yang kedua ada Belgia Revolusi ataupun revolusi di Belgia. Nah, why? Kenapa sih Perang Jawa itu bisa dikatakan melatar belakangi tanam paksa? Karena Perang Jawa ini meskipun jangka waktunya ataupun kurun waktunya pendek hanya 5 tahun, tapi sangat besar, merugikan Hindia Belanda saat itu, sangat-sangat merugikan hingga kas Belanda itu habis. Karena apa? Sistem perang yang ditanamkan oleh Pangeran Diponegoro saat itu sangat efektif untuk menghancurkan Belanda, yang bernama hit and run, lalu perang gerilya. Jadi Pangeran Diponegoro ini sistemnya itu hit and run. Dia menghancurkan suatu gedung, bam 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 bam, suatu benteng. Setelah hancur dia lalu pergi meninggalkan benteng tersebut gitu kan. Nah, meninggalkannya itu dia langsung bergerilya di hutan-hutan. Nah, selain itu juga sistem gerilya ini dipraktekkan pada nanti kedepannya juga oleh Ahana Sution gitu.
yang hingga sampai hari ini itu masih dipraktikkan oleh beberapa negara, bahkan bukunya tentang perang gerilya itu dipakai oleh pedoman tentara infanteri seluruh dunia gitu oleh Bapak Ahmad Nasution yang nanti ada dalam peristiwa 65. Oke, kita lanjut ya mengenai Belgia Revolusi. Belgia Revolusi ini kenapa sih mempengaruhi tanam paksa? Pertama, karena Belgia itu letaknya adalah dulunya itu adalah sebuah provinsi ataupun sebuah wilayah dari kerajaan Hindia Belanda, yang dimana Belgia ini ingin memisahkan diri dari Belanda tersebut gitu loh, ingin memisahkan diri dari Belanda gitu. Nah, dan Belgia ini sampai hari ini itu mendapat pengaruh sangat besar dari Prancis. Bahkan Belgia juga untuk bahasa resminya selain bahasa Belgia juga bahasa Prancis. Oke. Biarkan petani Jawa bebas menangani urusannya sendiri dan dia akan menghias perbukitan dengan sawah. Kata Mutinge itu adalah seorang tokoh yang memberikan nasihat kepada Thomas Stamford Raffles pada masa sebelumnya, pada masa penjajahan ataupun pendudukan dari Inggris. Nah, kita akan melihat Johannes van den Bos meskipun hanya berkuasa selama 3 tahun, akan tetapi dia sangat bisa dikatakan Om Galak kalau kata dosen saya ataupun kata rekan-rekan saya di jurusan sejarah itu mengatakan bahwa dia itu adalah Om Galak. Nah, Johannes van den Bos ini menghapus landrent ataupun sistem sewa yang tadi dengan menggantinya dengan kulturstelsel ataupun sistem tanam paksa, atau lebih bahasa lebih bisa lebih manusiawinya itu adalah sistem budidaya. Itu lebih manusiawi kan sedikit. Oke. Kebijakan kulturstelsel ini tercantum dalam lembar negara ataupun State Blad pada tahun 1834 nomor 22 yang isinya ada 5 poin besar, yang dimana pertama, para petani mempunyai tanah diharuskan menyediakan 1/5 dari tanah mereka untuk ditanami oleh tanaman wajib, yang dimana adalah komoditas-komoditas ekspor seperti kopi, teh, cengkeh, lada, rempah-rempah yang ada di Nusantara yang berguna untuk dijual dengan harga tinggi di pasar Eropa. Yang kedua, adanya untuk masyarakat yang tidak memiliki tanah diwajibkan untuk bekerja selama 66 hari setiap tahunnya di perkebunan milik pemerintahan Hindia Belanda. Nah, yang ketiga, pengerjaannya ini di tanaman wajib ini tidak boleh melebihi waktu tanam padi ataupun kurang lebih dari 3 bulan. Nah, yang keempat, ada hasil dari tanaman wajib ini harus diserahkan kepada pemerintahan Belanda, sedangkan kelebihan dari tanaman hasil panennya itu dan nilai pajaknya akan dibayarkan setelah sisanya gitu. Lalu yang kelima, terjadinya kegagalan panen ditanggung oleh pemerintahan Belanda. Nah, patut kita cermati bahwa dalam segi aturan ini mungkin saja ada yang merugikan dari segi merugikan dari bangsa Indonesia, akan tetapi banyak juga menguntungkan bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah masyarakat Indonesia saat itu ataupun masyarakat Nusantara saat itu tahu mengenai tanaman-tanaman yang memiliki kualitas ekspor, memiliki nilai jual tinggi di pasar Eropa. Nah, tapi dalam sistem tanam paksa ini memiliki banyak ibarat kata kelemahan ataupun penyimpangan sehingga banyak yang menentang mengenai sistem tanam paksa ini. Sistem penyimpangan ini bisa kita kerucutkan, yang dimana sawah serta ladang milik rakyat Nusantara masa itu banyak yang terbengkalai sebab perhatian dari para petani lebih fokus pada proses penanaman tanaman wajib saja gitu. Nah, lalu banyak rakyat yang tidak memiliki tanah harus melebihi waktu yang kesepakatan. Kan tadi kesepakatannya 66 hari kan, tapi banyak yang melebihi. Lalu yang ketiga, ada luas dari tanaman wajib itu 1/5 kali lebih luas dari tanah yang seharusnya digarap. Jadi ibaratnya adanya pencaplokan lahan gitu, yang dimana tanahnya harusnya 1/5 dari, misalkan nih kamu punya tanah 100 meter persegi, berarti kan 1/5-nya itu adalah 20 meter persegi. Nah, ini malah yang harus digarap dan harus ditanami tanaman wajib itu adalah 100 meter persegi gitu. Oke, kebayangkan? Nah, lahan yang telah disediakan oleh menanam tanaman wajib sering dikenakan pajak. Nah, jadi ada pungutan liar lah ya, pungli pada masa itu juga udah ada gitu.
Nah, kelebihan dari hasil panen dibayarkan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai penyimpangan-penyimpangan yang tadi nih. Yang kelima ini adalah kelebihan dari hasil panen itu yang telah dibayarkan seringkali tidak dikembalikan kepada rakyat. Misalkan Jalva itu panen sebanyak 100 kilo. Nah, yang harus diserahkan kepada pemerintahan Belanda itu adalah seperlimanya, berarti cuman 20 kiloan palingan kayak gitu kan. Nah, akan tetapi diambil semua oleh pemerintahan Hindia Belanda ataupun diambil oleh cukong-cukongnya lah, ya bisa dikatakan cukong-cukongnya itu. Nah, diambil alih sehingga tidak dikembalikan lagi kepada rakyat. Tentu saja ini adalah salah satu faktor penyimpangan dari kultur stelsel. Lalu yang selanjutnya adanya terjadinya kegagalan panen yang masih ditanggung oleh para petani. Nah, ditanggung oleh para petani ini sangat merugikan para petani karena dalam aturan yang tadi kita sudah jelas mendengarkan dengan jelas bahwa dalam aturannya itu setiap kegagalan panen itu dikuasai oleh ataupun dipertanggungjawabkan oleh pemerintahan Hindia Belanda, kan tetapi ini tetap harus petani yang memiliki bisa dikatakan rugi gitu ya, merugi. Oke. Nah, di sini kita akan melihat struktur dari pemerintahan Hindia Belanda yang dimana diketuai oleh Raja Belanda ataupun Ratu Belanda, lalu ada Menteri Urusan Koloni, ada Gubernur Jenderal. Lalu Gubernur Jenderal ini terbagi dua, ada dua bawahannya, itu residen dan gubernur militer. Jadi residen ini yang ke arah sipil dan gubernur militer ini yang ke arah militernya gitu. Dan gubernur residen ini memiliki banyak banget bawahannya seperti asisten residen, bupati, Raden Wandawa, Raden Jaksa, Raden Demang, Raden Kliwon, Raden Lurah, serta Raden Lurah lainnya juga. Nah, di sini juga terlalu ibaratnya terlalu panjang gitu dalam perpolitikan ataupun bisa dikatakan struktur politik yang ada di masa tersebut gitu loh. Nah, tapi untuk keresidenan itu masih berlangsung hingga tahun 1962 gitu. Yang terkenal tuh dulu tuh ada residen Lebak, Banten, ada residen Bogor, Buitenzorg dulu tuh disebutnya, ada residen Salatiga, itu adalah residen-residen yang terkenal. Nah, pada masa Belanda juga memiliki perlawanan dari orang Belandanya itu sendiri yang tidak setuju dengan sistem tanam paksa ataupun dari sistem yang diterapkan pada masa tersebut. Dia adalah seorang asisten residen, yaitu di bawahnya residen, bernama Edward Doesdecker, atau nama penanya itu Multatuli. Dia menulis buku yang berjudul Max Havelaar, yang dimana buku ini adalah buku pertama yang membuka mata dunia tentang kebusukan kolonialisme Belanda ataupun kolonialisme Hindia Belanda yang ada di Nusantara, serta memberikan ilham dan semangat perjuangan lebih gigih untuk merdeka kepada bangsa pribumi. Ini dia Edward Doesdecker. Nah, di sini Bapak ada sebuah cuplikan film, mungkin nanti filmnya akan Bapak kirim secara terpisah. Ini filmnya berjudul Max Havelaar. Ini adalah sebuah cuplikan ketika Edward Doesdecker waktu itu diundang pertama kali datang ke tanah Banten ataupun ke tanah Lebak, itu diundang oleh residennya serta diundang oleh para bupati-bupatinya, yang dimana Edward Doesdecker ini ibaratnya nyepet, atau kata orang kalau orang Sunda tuh bilangnya nyepet ya, ataupun menyindir lah kalau bahasa Indonesianya, menyindir pemerintahan yang ada saat itu. Sehingga bahkan menyindir tentang banyaknya orang-orang Lebak itu yang pergi merantau ke tanah Lampung, yang ketika dia di Lampung itu mereka itu banyak yang menjadi begal kayak gitu. Dia menyindir ke arah sana, bahkan menyindir pula ketika tanah Banten itu subur, makmur, akan tetapi kok masyarakatnya miskin gitu kan. Nah, menyindir hal-hal banyak sekali yang disindir saat itu, sehingga membuat residennya itu agak sedikit kesal dengan tingkah laku dari Edward Doesdecker ataupun Multatuli ini. Ini adalah peta dari Banten, yang dimana ini ada Lebak, Pandeglang, Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan kalau sekarang juga ada Kabupaten Tangerang Selatan, Kota Tangerang Selatan juga. Tangsi ya, Tangsiti gitu. Oke, kita next. Nah, dampak dari tanam paksa ini ada dampak positif dan dampak negatif, yang dimana dampak positifnya ini rakyat Indonesia mengenal dengan
varietas tanaman-tanaman yang baru, lalu sistem tanaman yang baru, lalu juga golongan elitnya itu mengenal dengan kegiatan-kegiatan ekonomi pasar. Nah, lalu dampak negatifnya banyaknya peristiwa-peristiwa kelaparan hingga menyebabkan penyakit, lalu menyebabkan penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan serta mengurangi produktivitas dan luas lahan yang digunakan untuk tanaman padi karena mereka hanya terfokus pada tanaman-tanaman varietas unggul aja ataupun kualitas ekspor saja. Di sini akhir tanam paksanya ada perdebatan tentang dari golongan konservatif yang mendukung tanam paksa serta golongan liberal yang menentang dari tanam paksa pada tahun 1848. Lalu muncul tokoh-tokoh yang bernama Van Hove, ada juga Albert Dekker. Lalu pada tahun 1860 tanam paksa ini dihapus, lalu tanam paksa lada ya. Lalu 1865 ini tanam paksa teh dan nilainya itu dihapus juga. Lalu pada 1870 dan dihapus semuanya mengenai tanam paksa. Nah, di sini ada suatu quotes dari Edward Louis Dekker yang dimana tugas manusia adalah menjadi manusia. Nah, menjadi manusia yang seutuhnya, yang dimana bukan kehilangan kemanusiaannya. Ini adalah suatu sindiran yang besar ketika melihat penguasa-penguasa yang zalim, dia telah hilang kemanusiaannya ketika dia masih makan makanan enak, sedangkan rakyatnya menderita di kelaparan. Kaum pusat apin ataupun kaum yang lemah dilemahkan pula oleh sistem yang dibuat oleh mereka. Itulah kaum yang yang harus kita tolong itu sebenarnya. Akan tetapi di sini penguasa-penguasa masa itu telah hilang kemanusiaannya. Ini adalah suatu sindiran keras bagi pemerintah. Dan apakah pemerintah sekarang sudah hilang kemanusiaannya? Patut kita pertanyakan. Oke. Nah, mungkin sekian tentang pembelajaran hari ini yang dimana kita telah membahas panjang lebar mengenai sistem tanam paksa. Tugasnya mungkin nanti akan Bapak share juga di dalam Google dokumen yang Bapak akan kirim. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk menerapkan prokes kesehatannya juga anak-anak semua, dan jangan lupa untuk bahagia karena kalian adalah manusia seutuhnya yang layak untuk bahagia. Saya Hendradi Pratama pamit mundur. Saya tutup dengan doa ihdinas siratal mustaqim wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Historia, historia, historia.